Resepsi pernikahan unik Bang Anak Sultan yang digelar warga desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur, viral di media sosial. Pasalnya, pasangan pengantin diberi karangan bunga uang kertas dengan jumlah banyak. Nampak pula sebagian besar undangan secara bergantian memberi saweran uang yang dibentuk seperti kalung. Bahkan uang yang mereka kalungkan nyaris menutupi sekujur tubuh pasangan pengantin. Para undangan memang diberi kebebasan memberi uang baik mata uang dolar maupun rupiah. Menurut pasangan pengantin, mereka tak menyangka momen resepsi pernikahannya menjadi viral dan mendapat beragam komentar netizen di media sosial. Banyak yang ngalungin, banyak yang ngasih uang gitu. Apa ini kebiasaan atau sudah tradisi? Terus tahu juga kalau di sini. Ya biasanya cuma lihat pas mantan sendiri ternyata kayak gitu juga. Tradisi unik resepsi pernikahan ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang baru menikah dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan diberikan rezeki berkah yang melimpah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainus melaporkan. Deburan ombak disertai tiupan angin sepoi-sepoi menghiasi pantai Batu Losa, salah satu surga tersembunyi di Desa Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Betapa tidak, kawasan wisata alam ini memiliki panorama alam yang sangat memanjakan mata. Air lautnya yang biru, apalagi saat suasana senja jelang matahari terbenam, menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan yang indah semakin membuat pengunjung betah berlama-lama. Momen ini pun dimanfaatkan untuk relaksasi diri dengan bermain air sambil bersuah foto. Menariknya lagi, tak jauh dari pantai terdapat sebuah pulau kecil nan indah. Pulau diberi nama Pulau SpongeBob karena bentuknya mirip Pulau Bikini Bottom dalam serial kartun SpongeBob SquarePants. Berjarak hanya puluhan meter dari bibir pantai, pulau ini mudah dijangkau saat air laut sedang surut. Yang bikin menarik di pantai ini tuh tempatnya luas, kemudian airnya agak jernih dia dibanding tempat wisata yang lain kayak di sebelum tempat ini di Malawa begitu. Pantai Batu Losa berjarak sekira 20 km dari kota Mamuju dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin kali ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Berarti Aisyah kembali hadir menemani aktivitas Anda kali ini bersama saya Pram Senjaya. Dan inilah Buletin Aisyah yang selengkapnya untuk Anda. Informasi lainnya pemirsa, hari ini siswa dan guru SMK Lingga Kencana akan melakukan doa bersama untuk tragedi kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang siswa dan 1 orang guru. Pemberian santunan pun akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan Pemkot Depok. Dan berikut laporan rekan kami, Ismalia. Kecelakaan maut yang terjadi di Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat menelan korban dari SMK Lingga Kencana Kota Depok yang menewaskan 1 orang guru dan 10 orang siswa. Total ada 11 orang yang meninggal dunia dan 46 korban luka-luka. Di mana hari ini kami berada di SMK Lingga Kencana Kota Depok akan diadakan pemberian bantuan dari pihak Jasara Harja dan juga pemerintah Kota Depok. Nantinya dalam acara tersebut akan dilakukan doa bersama pihak sekolah dan juga orang tua murid. Dan dapat kami ulas sedikit untuk peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, yang dimana saat itu rombongan dari SMK Lingga Kencana baru saja menyelesaikan acara dan hendak kembali ke Kota Depok. Pada saat itu Sabtu malam 11 Mei 2024 bus mengalami remblong yang dimana supir membanting setir ke kanan sehingga menabrak minibus lainnya dan 3 motor lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang. Dari Depok, Ismalia Sadu Santo Budi, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, seekor kerbau dengan bobot 80 kg terperosok ke sumur sedalam 4 meter di Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kerbau sempat menendang petugas yang akan mengevakuasinya.
Bermodal alat seadanya, petugas pemadam kebakaran dari tim Animal Rescue Maros berupaya mengevakuasi seekor kerbau yang terjebak di dalam sumur tua di Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Berat kerbau yang mencapai 80 kg dan lebarnya diameter sumur, serta kerbau yang terus meronta, menyulitkan proses pengangkatan. Bahkan seorang petugas yang berupaya menenangkan kerbau dengan cara masuk ke lubang sumur juga ditendang. Beruntung petugas lain sigap dan segera menariknya keluar. Setelah kerbau tenang, petugas akhirnya menambah volume air sumur sehingga kerbau terapung dan mudah ditarik. Menurut petugas, sebelumnya kerbau bersama rombongannya mencari makanan di sekitar sumur. Karena sumur tersebut tertutup oleh rerumputan liar, kerbau pun terjatuh dan terjebak di dalam sumur. Sumur tersebut tertutup oleh rumput yang liar itu sehingga tidak terlihat. Oh, sumur tua memang kayak? Sumur tua. Sudah tidak digunakan lagi? Sudah tidak difungsikan lagi. Setelah berhasil dievakuasi, kerbau tersebut pun langsung berusaha kabur untuk mencari kelompoknya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, video aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat ini viral di media sosial. Dan informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Viralkan ya, saya juga. Hah? Ya masa 150 sih? Dikutip dari akun Instagram @romansasupirtruk, aksi sejumlah juru parkir liar mematok tarif parkir sebesar Rp150.000 di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pemilik kendaraan yang menolak untuk membayar tarif yang sangat fantastis ini terlibat perdebatan sengit dengan juru parkir liar. Masyarakat berharap petugas kepolisian dan dinas perhubungan segera menindak tegas supir liar yang meresahkan. Petugas rescue damkar sektor Tambora berupaya mengevakuasi seorang pemuda yang mengalami kekurangan kalium dari kamar kos untuk dibawa berobat. Evakuasi berlangsung dramatis sehingga petugas butuh waktu hampir 2 jam membawa pasien turun dari lantai 3 ke lantai 1. Pasien dibawa ke RSUD Kembangan, Jakarta Barat untuk menjalani perawatan. Detik-detik longsor dari arah perbukitan Dusun Saluloso, Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, terekam kamera warga. Longsor menimpa 4 rumah warga serta menutup akses jalan Trans Sulawesi penghubung antara Kabupaten Luwu dan Toraja Utara. Warga yang berada di dekat lokasi longsor diungsikan ke tempat yang lebih aman. Detik-detik pencurian motor di parkiran klinik kecantikan di Jalan Es Parman, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Namun, belum sempat beraksi, karyawan klinik memergoki kedua pelaku yang akan menggasak motor milik pasien. Pegawai klinik lari dan meneriaki pelaku dan sempat terjadi baku hantam hingga keduanya kabur. Jajaran Polres Badung, Bali mengamankan warga negara Rusia berinisial AS setelah terjerat 3 kasus kejahatan sekaligus. Mulai dari pengerusakan villa, pengancaman, hingga aksi pelecehan dan kekerasan terhadap warga negara Belarusia di salah satu villa di kawasan Mengening. Untuk menghindari proses hukum, miliarder asal Rusia ini sempat berpura-pura gila dan kabur dari RSUP Profesor Murah usai menjebol tali besi. Pemirsa, saatnya kita ke segmen Foodigram, pemirsa. Dan kali ini ada Nisa Sahib akan mengajak Anda makan sambal bakar kecombrang. Seperti apa kepedasannya, pemirsa? Kita simak bersama berikut ini. Makan siang-siang gini enaknya kita makan sambal-sambelan nih. Nah, katanya di sini menjual sambal kecombrang yang jarang kita temuin di tempat lain. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung kita masuk. Di antara 3 ini, bawang, terasi, sama kecombrang bedanya apa? Nah, yang spesial di sini itu sambal kecombrang. Sambal kecombrang itu terasa banget kecombrangnya karena dia punya aroma yang spesial. Pokoknya pedasnya itu nggak bikin mules. Oke, aku mau pesan semua menu favorit di sini. Sobat Makan, sekarang semua menu favorit di sini udah ada di meja saya. Gak usah lama-lama, langsung kita makan. Nah, makannya pakai tangan pemirsa biar tambah nikmat. Sobat Makan, rasa iganya manis, gurih, empuk juga nih. Cocok dipaduin dengan sambal bawang yang rasanya juga masih sopan pas masuk mulut. Tas dulu.
Tadi saya udah coba iga bakar pakai sambal bawangnya, sekarang saya mau coba babat pakai sambal terasi. Sambal terasinya seger banget nih. Sekarang saya mau coba paru dipaduin dengan sambal yang katanya juara di sini, yaitu sambal kecombrang. Langsung kita makan. Pemirsa, paru gorengnya lumer di mulut dan enak banget dipaduin sama sambal kecombrang yang aromanya maksimal banget nih. Kita makan lagi. Sobat makan, saya udah kekenyangan plus kepedesan. Secara keseluruhan semuanya saya suka, tapi favorit saya adalah iga bakar plus sambal kecombrangnya. Jadi untuk Anda yang penasaran bisa datang ke kedai makan yang ada di Dharma Wangsa dekat stasiun MRT Blok A, Jakarta Selatan. Dari saya Nisa Saya bersama juru kamera Andri Setiawan. Dadah! Tekun dan bermodalkan dengan keyakinan, seorang nenek di Probolinggo yang tahun ini genap berusia 1 abad mendapat panggilan menunaikan ibadah haji. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin iNews. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin iSiang pemirsa. Tekun dan bermodalkan dengan keyakinan, seorang nenek di Probolinggo yang tahun ini genap berusia 1 abad mendapat panggilan menunaikan ibadah haji. Padahal sebelumnya wanita yang berprofesi sebagai tukang pijit balita ini sempat tertipu hingga puluhan juta rupiah. Usia lanjut tidak menjadi penghalang untuk menyempurnakan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Seperti yang dilakukan Mbah Ngatima, warga desa Lecas, Probolinggo, yang mendapatkan panggilan berangkat ke Tanah Suci di usianya yang genap 100 tahun. Dengan senyuman dan penuh haru, wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat ini mengaku telah mengikuti semua proses pendaftaran dan berusaha memenuhi semua persyaratan hingga akhirnya akan diberangkatkan pada 20 Mei mendatang. Sempat tertipu sebesar 35 juta rupiah karena salah investasi, tak membuat wanita yang memiliki 5 anak dan 10 orang cucu ini putus asa. Ia pun kembali menabung sebesar Rp20.000 per hari, hingga uangnya cukup untuk mendaftarkan haji ke salah satu agen tur dan travel pada 6 tahun lalu. Saya ini nabung dari Kresek, ya. Satu hari 20.000. Sampai nggak tahu berapa tahun, nggak tahu, tapi ya. Diambil dapat 20 juta, peto 7 juta, peto lekor juta, oh ya, peto lekor juta. Saat pembekalan ibadah haji, Mbah Ngatima selalu mendapat apresiasi dari Kemenag. Di usianya sudah 100 tahun, namun masih energik. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus jadi akhir jumpa kita hari ini. GTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Braga City Walk, Bandung, tanggal 18 Mei mulai pukul 10 pagi secara gratis. Dan audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto dan siapkan dance grup terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik Amazing Dance Indonesia persembahan GTV. Dan pemirsa, saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.